Aduh, senang sekali menyapa kembali dengan teman-teman yang ada di Ibu-Ibu Doyan Bisnis bersama saya Indari Mastuti. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang pengusaha kelas internasional Indonesia Jepang, Masya Allah ya, termasuk internasional. Dan buat saya beliau adalah anak muda yang cukup sukses dan kita harus belajar dari beliau. Padahal seperti hal yang ada di judul ini bahwa beliau ini memiliki orang tua yang buta huruf ya. Ibunya adalah seorang penjual kacang rebus. Tapi bagaimana kemudian beliau bisa survive sampai menjadi pengusaha kelas internasional? Kita harus belajar dari beliau. Seperti yang pernah saya bilang kepada ibu-ibu bahwa kemiskinan itu tidak diwariskan. Demikian juga kesuksesan tidak diwariskan. Karena miskin atau sukses ternyata kitalah yang memilih. Halo Pak Edis, apa kabar? Halo Teteh atau Ibu manggil saya biasa panggil Teteh, nggak apa-apa ya? Oh ya nggak apa-apa, mangga. Tapi di sini ya memang saya dipanggil Teteh ya. Apa kabar Pak Edis? Alhamdulillah baik. Terima kasih sebelumnya sudah mampir ke sini. Iya, saya juga senang karena saya pengen langsung diskusi, pengen langsung brainstorming. Tadi saya sudah ngomongin tentang Tokped karena beliau pun bisa jual ribuan buku bahasa Jepangnya itu di Tokped dan kita baru memulai. Saya sama tim saya itu baru memulai. Lalu kemudian saya juga sangat tertarik dengan sejarahnya sebetulnya. Kalau kayak kita bilang orang sukses, banyaklah orang sukses, tapi bagaimana mereka bisa mencapai suksesnya itu sebenarnya yang pengen saya gali. Makanya saya buat judul seperti ini sebenarnya untuk memotivasi juga bagaimana sebenarnya dari kita ini memilih masa depan kita itu seperti apa. Pak Edis, boleh dong cerita sebenarnya apa sih motivasi dari Pak Edis kemudian bisa sampai sejauh ini langkahnya, bahkan di YouTube juga cukup ngehits gitu ya. Jualan juga keren, punya tim juga bagus. Padahal Pak Edis pernah cerita sama saya bahwa orang tua itu adalah buta huruf, kemudian divorce juga ya. Waktu itu ya divorce juga, kemudian ibu jualannya hanya kacang rebus. Kalau kita memilih saat itu, ya ada di posisi itu bisa saja. Karena ada banyak sekali orang yang tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu karena dia merasa miskin. Pak Edis cerita dong sama ibu-ibu di sana, gimana tuh bisa sampai ke tahap ini? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Salam kenal, nama saya Edis. Tadi saya rada terbebani dengan kata sukses sebetulnya. Jadi saya coba bahas dulu sedikit. Mungkin sukses itu relatif ya, atau tergantung dari orang melihatnya. Atau bahasa saya sih sukses itu kata orang lain. Jadi mungkin kadang orang punya standarnya sendiri-sendiri. Tapi bagi saya, selama apa yang saya inginkan atau apa yang saya targetkan tercapai, buat saya sukses saya udah cukup gitu. Jadi nggak diukur dengan punya apa, nggak diukur dengan punya rekening berapa besar gitu ya, bukan itu. Tapi apa yang saya ingin lakukan kemudian tercapai, ya buat saya itu sukses buat dalam definisi di saya sendiri gitu ya. Terus kalau ngomongin tadi sempat disinggung latar belakang segala macam, betul, saya lahir di keluarga yang buta huruf gitu. Ayah saya, ibu saya dua-duanya nggak pernah sekolah, bahkan nggak ngerti huruf ABC sama sekali. Kalau ngerti kebetulan memang sekarang orang tua tinggal ibu ya, karena ayah sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu itu hanya bisa nulis huruf A. Kenapa bisa nulis huruf A? Karena inisial namanya adalah A gitu ya. Jadi ketika suruh tanda tangan nggak bisa tanda tangan, terus gimana, sap jempol aja boleh nggak boleh katanya tanda tangan, ya udah tulis aja huruf A gitu. Jadi setiap tanda tangan ibu bisanya huruf A gitu. Jadi ya beneran buta huruf, nggak ngerti. Nah, dengan orang tua yang buta huruf, kan pasti juga ada keterbatasan ya untuk kita melihat ke depan itu seperti apa. Banyak sekali orang yang ada di kampung-kampung atau ya saya nggak tahu ya sekarang seperti apa, tapi banyak orang yang dia itu merasa bahwa dirinya itu tidak sukses, kemudian dia melihat anaknya ya udahlah nanti juga paling kayak ayah atau ibu. Tapi pernah nggak merasakan hal itu di pendidikan ayah atau ibu? Pernah ya, kalau ngomongin pernah gitu, pernah. Karena dilihat latar belakang saya 4 bersaudara kebetulan, 4 bersaudara dan saya anak terakhir atau bungsu. Nah 3 kakak saya ini yang lulus SD cuma 1, nomor 2 aja. Nomor 1 dan nomor 3 dua-duanya DO di kelas 3 SD. Jadi ya latar belakang pendidikan keluarga saya serendah itu begitu ya. Tapi memang ketika kenapa saya ngerasa dibatasi, sebetulnya bukan dibatasi. Pada dasarnya ibu juga mendukung kalau saya mau sekolah setinggi-tingginya. Cuma secara ekonomi kan nggak bisa. Bahkan ketika lulus SMP, saya ingat sampai SMP aja udah di keluarga saya udah paling tinggi tuh. Jadi sampai SMP, setelah lulus SMP, saya nggak pernah menyebutkan sekalipun mau lanjut sekolah SMA di mana. Kenapa? Karena sadar nggak bisa, ibu nggak bisa biayain lagi. Sampai akhirnya ya pertolongan Tuhan, diberikan kesempatan ada SMA yang memberikan tawaran. Waktu itu NEM ya sebutnya, ada NEM saya itu memiliki hak, kalau NEM-nya di atas segitu, di atas 40 waktu itu, berhak untuk bersekolah di sekolah tersebut
dengan beasiswa full selama 3 tahun. Nah, itu pertolongan Tuhan yang membuat saya jadi lulus SMA. Minimal ya oke, sampai sekarang, dan ternyata sampai sekarang saya masih lulusan SMA. Pernah kuliah tapi nggak lulus, atau mendeokan diri sih lebih tepatnya. Jadi pendidikan saya sampai sekarang masih lulusan SMA. Sekolah atau kuliah pernah sampai semester 4, cuman memang harus memilih pilihan lain dan mengorbankan berhenti dulu deh kuliah. Oke, pertanyaan saya adalah pada saat kecil tuh ya, SMP, kemudian juga sampai tidak berani untuk meminta masuk ke SMA, itu hanya ya peluang tiba-tiba atau keajaiban aja bisa masuk ke SMA. Tapi pernah nggak sih memang dari kecil itu punya cita-cita tinggi gitu, saya pengen jadi orang sukses, saya pengen ini itu gitu, seperti itu kah atau mengalir begitu saja? Kalau dibilang cita-cita mah semua orang punya mimpi tinggi ya, cuman kadang-kadang kita dibenturkan dengan keadaan, jadi kadang kita harus dibalikan realistis gitu ya. Mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin, atau mana yang bisa dilakukan, mana yang nggak bisa dilakukan. Kadang-kadang kita harus dibenturkan dengan itu. Nah, mungkin kepala saya dari awal, apapun, kesempatan apapun yang ada saya ambil dulu. Selama itu naik tangga, walaupun sedikit-sedikit nggak apa-apa. Jadi saya bisa dikatakan oportunis juga nih gitu. Jadi ada kesempatan, ambil dulu. Setelah itu ada kesempatan lainnya lagi, ambil lagi, penuhi, dan sampai sekarang ya alhamdulillah pelan-pelan gitu ya. Semua kesempatan yang saya dapatkan, saya naikin sedikit-sedikit. Begitu mungkin. Jadi sebetulnya kalau bermimpi setinggi langit ya enggak juga, tetapi yang Pak Edis lihat itu adalah setiap ada peluang untuk bisa meningkatkan diri saya, apakah itu skill atau apapun, ya saya ambil aja, gaspol aja gitu ya. Betul. Minimal adalah naik tangganya pelan-pelan. Itu menarik banget ya. Jadi ada ketakutan nggak pada saat menerima peluang-peluang itu dengan kondisi misalnya, aduh aku cuma lulusan SMA, aduh aku kondisinya seperti ini. Ada ketakutan seperti itu atau memang Pak Edis ini memang sudah pede dari dulu? Kalau ketakutan atau pede mungkin bukan ke situ ya. Lebih, kalau saya melihatnya lebih ke berani mengambil resikonya dulu aja. Jadi ketika waktu tadi ada tawaran beasiswa di SMA pun saya nggak sepenuhnya percaya. Karena kan waktu itu siapa yang mau bayarin kuliah sekolah 3 tahun gratis gitu. Nah, tapi ketika ada kesempatan itu ya udah ambil aja dulu. Kalau memang seandainya suruh bayar tiba-tiba, saya bilang udah resikonya saya berhenti. Saya sendiri yang berhenti. Jadi ya resiko itu udah saya siapkan. Tapi ketika dijalani dan bisa ya alhamdulillah gitu kan sampai selesai. Kemudian ada kesempatan lain, salah satunya kesempatan belajar bahasa Jepang. Nah ini juga Waktu itu dapat kesempatan bahasa Jepang, mungkin juga Oke. bisa share kepada ibu-ibu ya, kesempatan-kesempatan yang kemudian diambil dan kita merasa bahwa itu bisa meningkatkan level kita. Nah, belajar bahasa Jepang, kesempatan untuk berbahasa Jepang waktu itu pas ditawarkan itu kondisi Pak Edis udah usia berapa itu? Oke, mungkin sebelumnya saya coba mulai dari tadi lulus SMA dulu deh gitu. Cerita Akhirnya selesai lulus SMA, terus kan tadi saya bilang oportunis gitu ya. Lulus SMA nggak tahu mau ngapain gitu ya. Akhirnya kebetulan ingat saudara ada usaha. Nah usahanya ini adalah usaha kredit harian gitu. Mungkin pernah dengar orang Majalengka, karena asli Majalengka ya. Yeah. Orang Majalengka itu usaha kredit harian, jualan pakaian harian ke ibu-ibu yang udah keliling sehari bayar 1.000 2.000 gitu. Nah itu yang saya lakukan 3 tahun hampir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Nah dari situ kan kesempatan yang diambil dan diselesaikan begitu. Setelah itu saya ingat kalau waktu itu selama 3 tahun kerja ya minimal saya punya uang lah yang saya kumpulkan untuk buka usaha kreditan sendiri. Awalnya begitu. Tapi saya ingat saya punya ijazah SMA, nggak pernah dipakai. Mau dong kerja formal. Akhirnya ada yang menunjukkan kerja formal, ditunjukin. Nah ini pertolongan Tuhan lagi nih. Karena kebanyakan kan waktu itu zaman 2009, waktu 2008 gitu tepatnya. 2008 kan zamannya yayasan segala macam. Nah, saya ditunjukkan dengan sebuah yayasan atau penyalur kerja di Cibitung. Di Cibitung itu kebetulan perusahaan Jepang penyalurnya, dan diberikan kesempatan sama si tempat penyalur kerja atau LPK gitu. LPK tersebut saya sebut aja, mungkin namanya nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Waktu itu namanya LPK Fuji Bijak Prestasi, itu di Cibitung dekat pintu tol. Kemudian saya masuk lewat situ. Nah, kebijakan perusahaan penyalur tersebut adalah kalau orang yang masuk kerja lewat perusahaan tersebut, mereka berhak, ini kebetulan mukjizat lagi nih, hanya pada tahun-tahun itu aja itu terjadinya, mereka berhak untuk belajar bahasa Jepang gratis Sabtu dan Minggu. Nah balik lagi, kepala saya yang nggak punya uang tapi pengen belajar, nemu sesuatu yang gratis saya kejar gitu. Tapi kebanyakan orang kan kebanyakan sayang ya, apa yang gratis itu disepelein kebanyakan orang Indonesia. Nah saya sih belajar gratis, ya ini yang saya cari. Saya kejar terus gitu. Jadi mungkin 2009 sih lebih tepatnya saya mulai belajar.
karena senang dan memang senang belajar, terus memang basicnya juga dari kecil kan kita hidup di zona apa ya, film-film Jepang yang memang di situ dibubuinya atau diketemukan dengan film-film Jepang. Saya jadi suka. Motivasi saya nggak pengen ke Jepang juga belajar bahasa Inggris itu. Sesederhana saya pengen nonton, kalau suatu saat nonton film Jepang atau nonton apa gitu, nggak perlu pakai subtitle gitu. Ya udah belajar, ambil kesempatannya, sampai ternyata nggak sadar saya belajar sangat cepat gitu dibandingkan yang lain. Kesempatan lagi nih, kan tadi saya kerja di pabrik daerah Cikarang, kuli pabrik lah di Cikarang gitu. Kemudian karena bahasa Jepangnya cepet banget sampai ngerti, si LPK itu tuh memindahkan saya ke yang di Jakarta yang pusatnya. Yang notabene kalau di Cibitung itu ngurusin lulusan SMA SMK, kalau di Jakarta itu ngurusin lulusan D3 S1. Data saya diambil, dipindahkan ke situ, diperkenalkan sama klien. Jadi kayak saya disetarakan dengan lulusan D3 atau S1. Masuklah di perusahaan yang lebih besar gitu ya, perusahaan lebih besar, dan pekerjaannya bukan kuli pabrik, jadi staf administrasi sekolah musik. Sebut brandnya lagi boleh? Ya boleh lah, boleh. Itu menjadi salah satu sejarah hidupnya Pak Edis itu. Oke, jadi waktu itu 2010 dengan kemampuan bahasa Jepang itu saya diterima di sekolah musik Yamaha, atau kalau ini di Yamaha Music School di Pacific Place di kawasan SCBD lantai 3 sana waktu itu ya. Dan nggak ada yang percaya kalau saya bekerja di situ, saya lulusan SMA. Karena teman-teman kerja saya semuanya lulusan S1. Disangkanya ya kamu dari fakultas bahasa Jepang mana? Lulusan SMA sih. Ya beruntung saya nggak bego-bego banget soal komputer dan bahasa Inggris, jadi ya bisa lah gitu. Jadi dari situ gitu masih ada kesempatan ke Yamaha, ya udah ambil. Namanya bergaul atau mungkin menghadapi orang-orang hebat di kawasan Sudirman, apalagi Pacific Place itu kan yang tamu-tamunya luar biasa ya. Dari pejabat, artis gitu. Kemudian ya anggota dewan segala macam. Ada nggak perasaan-perasaan waduh ketemu orang keren nih gitu, ada perasaan minder? Sempet gak sih dalam fase hidupnya Pak Edis ada perasaan minder? Minder itu selalu ya, nggak tahu sampai sekarang pun saya selalu ketemu kayak orang-orang kayak Teteh ini buat saya minder. Seriously gitu. Kadang kalau kayak ini teh saya cuman seperti ini, saya bisa bantuin apa gitu dalam komunitas kita sekarang pun. Ini orang-orang hebat semua gitu. Saya yang sekecil ini, apalagi kalau ngomongin latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, ini teh saya paling apa gitu, paling cetek gitu. Terus saya bisa bantuin apa. Nah, rasa minder itu selalu ada ketika bertemu dengan orang-orang hebat jadi klien. Itu jadi proses belajar saya menghadapi orang-orang yang tadinya waktu kreditan kan ibu-ibu dasteran di kos-kosan segala macam. Ketika di situ kan pejabat, artis, orang-orang kaya luar biasa. Bahkan saya ingat banget orang yang salah satu orang 2, 3, 4 itu nomor 5 besar orang kaya di Indonesia pun jadi klien di situ. Ada, dan saya belajar banyak. Orang yang beneran kaya dan orang kaya baru itu berbeda gitu. Dan ya luar biasa. Jadi belajar banyak hal dari situ juga. Oke. Tapi ya itu minder sih, tetapi kemudian malah Pak Edis ngambil pembelajaran ketika berinteraksi dengan mereka. Dan pada akhirnya dapat kesempatan lagi untuk berangkat ke Jepang. Itu yang luar biasa sebenarnya. Makanya saya menuliskan profil Pak Edis itu adalah tentang Jepang mengubah hidupku. Gitu. Jadi bisa dibilang memang dari mulai belajar bahasa Jepang sampai kemudian mencintai Jepang itu ya salah satunya karena peluang-peluang itu datang dari sana. Cerita dong kemudian dirimu pergi ke Jepang dan berpartner dengan orang Jepang. Sekarang juga bisnisnya adalah Indonesia Jepang. Makin penasaran tuh yang ke sana. Jepang pisan gitu kan. Oke. Iya, betul. Jadi kalau ngobrolin Jepang mengubah hidup saya, ya itu apa ya? Ya memang maknanya persis seperti itu gitu ya. Jadi sejak saya ketemu bahasa Jepang, berbagai pintu kesempatan tuh kebuka terus. Mungkin tadi 2010 saya masuk Yamaha Music School, kerja di SCBD. Kemudian itu fase hidup saya yang paling gila. Paling gila karena selama 2 tahun 2010 sampai 2012 itu saya ngerasa punya uang, ngerasa punya waktu kerja di Yamaha. Apply ke sebuah kampus di Jakarta Timur. Akhirnya saya ambil kuliah karena kerja di Yamaha di mall itu kan dari siang sampai malam. Dari jam 2 siang sampai tutup mall. Nah, itu jam kerja saya. Pagi saya punya waktu dong, udah saya ambil kelas reguler di sebuah perguruan tinggi di Jakarta Timur sana. Tapi ya 2 tahun itu kerja siang sampai malam, tutup mall. Pagi saya gunakan untuk kuliah. Kemudian Sabtu Minggu paginya saya gunakan untuk bantu ngajar. Karena waktu itu kan posisi bahasa Jepang saya udah lumayan bisa. Sama guru saya diminta bantuan buat bantuin ngajar nih junior yang baru. Itu ngajar di Cibitung. Tinggal di Jakarta Utara waktu itu kan, memang keluarga dari Jakarta Utara. Tinggal di Jakarta Utara, kuliah Jakarta Timur,
kerja di Jakarta Selatan, kemudian ngajar di Cibitung. Nah lo itu luar biasa jaraknya. Jadi sampai saya nggak punya waktu buat cuci baju sendiri. 2 tahun itu. Tapi mungkin gara-gara itu juga, nah karena saya masih aktif di kelas bahasa Jepang, sampai ada titik ada perusahaan Jepang yang mau menginterview orang-orang yang lagi belajar bahasa Jepang tempat saya itu. Awalnya saya tuh nggak berniat buat mau ikut interview itu, tapi dimarahin sama guru saya. Udah ikut aja, pokoknya buat motivasi murid-murid kamu atau junior-junior kamu. Nggak niat juga tuh interviewnya, orang pakaian aja nggak ada. Akhirnya pinjam juga, untungnya pakaian saya masih rapi, saya pinjam dasi teman gitu. Ikutlah interview. Setelah ikut lolos, malah pusing setelah lolos. Jadi mungkin saya satu-satunya orang yang ketika dapat kesempatan lolos untuk bekerja di Jepang, saya malah kayak pusing, bukan senang, bukan apa gitu ya. Kenapa saya pusing atau malah ini? Karena ada 2 hal yang harus saya korbankan. Ketika itu saya kerja di Yamaha, itu pekerjaan yang saya sangat sukai gitu. Ketemu orang-orang hebat, melayani orang-orang kaya, orang-orang luar biasa gitu. Itu buat saya sangat menyenangkan. Kemudian yang kedua, saya masih kuliah dan mulai mendapatkan beasiswa dari kampus saat itu harus saya tinggalkan. Sehingga kalau saya ambil ini kesempatan buat bekerja di Jepang, 2 hal itu harus saya ambil, 2 hal itu harus saya korbankan. Tapi akhirnya ya saya muslim, saya sholat istiqoroh, kemudian ini kalau nggak diambil sekarang nggak ada lagi kesempatannya. Akhirnya ya udah. Tapi dengan komitmen, saya nggak mau nyesel datang ke Jepang karena saya mengorbankan 2 hal yang buat saya sangat penting. Tujuan saya ke Jepang bukan nyari duit, belagunya gitu ya, bukan nyari duit. Karena saya percaya dari awal kalau saya berangkat ke Jepang dengan tujuan nyari duit, kan kebanyakan orang begitu ya, kalau kerja ke Jepang nyari duit gitu. Kalau saya berangkat ke Jepang nyari duit, oke, saya hitung 3 tahun di sana dapat berapa ratus juta, duit itu sebulan 2 bulan nggak nyampe sebulan pun kadang habis. Tapi saya nggak mau hal itu. Akhirnya saya coba beberapa kali ngabisin duit gaji saya di sana pun untuk mendapatkan hal lain yang tidak apa ya, yang priceless lah gitu ya. Apa aja, salah satunya skill bahasa Jepang saya terus upgrade. Kemudian yang kedua experience itu berbagai kesempatan yang ada di Jepang pun saya ambil. Kemudian yang ketiga adalah network gitu. Nah ini yang saya coba memang kejar waktu di Jepang sana. Dan dari 3 hal yang saya utamain ini ya, duit mah ada, memang nggak begitu banyak juga. Tapi dari network, dari experience saya di Jepang ini, muncul orang-orang yang dekat dengan saya, orang Jepang. Dan ternyata karena saya berteman tulus dengan mereka, nggak nyari kesempatan apa-apa, ada beberapa orang yang percaya gitu, pengen dong, ya udah kamu nanti kerja aja sama saya, perusahaan saya ada perusahaan di Indonesia, cuma waktu itu ada nggak cocok, nggak jadi masuk perusahaan itu gitu. Sampai ada satu rekan ini yang teman saya ini, ya udah kamu kerja sama saya gitu, tapi saya di Indonesia belum ada perusahaan, visa saya waktu di Jepang pun nggak bisa ujung-ujung switch ke visa untuk bekerja di perusahaannya dia, saya harus pulang. Ya udah nggak apa-apa, kamu pulang, terus kita kerjain bareng-bareng. Nah terus gimana? Saya nggak ada perusahaan di Jepang ya, di Indonesia nya. Ya udah pelan-pelan kita kerjain katanya. Akhirnya sampai sekarang dari situ kerjain dari kamar sendiri sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah jadi perusahaan legal, jadi PT, kemudian ada beberapa karyawan. Begitu. Wah, ampun, jadi Jepang pisan ya. 1 skill, 2 networking, tadi apa satu lagi? Experience ya. Jadi pergi ke luar negeri bukan cari duit, yang padahal kebanyakan orang itu gue pengen ngumpulin duit dari luar negeri, bangun rumah atau apa. Tapi ada 3 hal yang cukup menarik ya, skill, experience, kemudian networking. Ibu-ibu ya, itu yang sangat mungkin mengubah masa depan kita. Betul ya, kalau uang memang betul habis, tapi ketika kita punya uang, skill kita juga tidak bagus, saya yakin juga uang cepat untuk habisnya. Tapi kita uang sedikit, punya skill, uang itu beranak ya. Experience sudah pasti itu jauh lebih mahal daripada berapa jumlah deposito kita ya. Jadi dengan adanya experience seperti ini, makin lama yaitu tahapan-tahapan tangganya ya, yang kemudian terasa biarpun pelan tapi naik gitu ya. Dan networking, masya Allah, itu yang kita pelajari banget ya sekarang. Kita di dalam masih belajar lah, iya, dan kita ada di dalam satu komunitas yang sama, dan kemudian kita benar-benar diajarkan gimana sih caranya kita bernetworking dengan sangat baik. Karena skill, experience, dan networking itulah yang sebetulnya akan mengubah masa depan kita. Saya benar-benar terinspirasi banget dari kisahnya Pak Edis, dari keluarga yang buta huruf, bahkan tadi diceritakan kakaknya pun hanya 1 yang lulusan SD, tapi beliau terus bergerak. Dan
Walaupun sekarang beliau akhirnya meninggalkan ya kuliahnya ya untuk bisnis ini, untuk pengalaman, tapi menurut saya malah jauh lebih hebat ya. Karena apa? Experience-nya bukan hanya sekedar belajar, tapi pengalaman-pengalaman yang didapatkan sepanjang hidupnya luar biasa banget. Tapi mungkin satu ya saya mau tambahkan, saya memang nggak menyelesaikan kuliahnya, tapi saya nggak mau menganggap bahwa kuliah itu nggak penting. Oke. Jadi sebetulnya pulang dari Jepang pun saya udah registrasi ulang ke kampus, bahkan 3 kampus yang berbeda saya daftar buat selesai kuliah. Cuman memang waktu itu saya coba memikirkan kembali, bahkan dibenturkan dengan kesibukan merintis bisnis saat itu. Akhirnya saya memutuskan, atau bukan memutuskan, mengembalikan kembali. Kalau saya selesaikan kuliah, saya tujuannya buat apa? Kalau dikembalikan tujuan menyelesaikan kuliah kok cari gelar, terus kalau udah dapat gelar buat apa? Buat cari kerja? No, itu bukan saya. Jadi kalau seandainya goalnya menyelesaikan kuliah untuk cari gelar dan akhirnya mencari kerja, enggak, saya bukan lagi nyari kerja, tapi saya lagi membuat lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk mungkin saya nggak harus belajar formal gitu, tapi saya tetap memutuskan untuk terus belajar dan fokus dengan bisnis ini gitu ya. Jadi bukan berarti kuliah nggak penting ya, kuliah mah tetap penting, cuman memang ketika ada priority yang harus diutamakan, saya memutuskan untuk fokus dengan komitmen. Saya nggak boleh kalah hebat belajarnya dengan orang yang kuliah. Wow. Mungkin itu yang apa ya, jadi saya nggak mau dianggap kuliah jadi nggak penting, itu nggak boleh. Teman-teman yang kuliah penting, tapi tolong jangan cari gelarnya aja ya. Gitu. Jadi gelar mah apa ya, karena malu juga punya gelarnya tapi kompetensinya nggak ada kan ya. Apalagi kalau kita ngomongin tentang Jepang ya, sebuah negara yang maju, dan Jepang pun sekarang sudah banyak sekali mengganti manusia dengan mesin-mesin ya, yang lebih pintar-pintar. Tapi manusia yang dipertahankan adalah yang experience-nya luar biasa, yang inovasinya bagus, yang dia kreatif, yang itu tidak akan tergantikan oleh mesin. Kalau kayak sekedar kita teori atau cuma cari gelar aja, kayaknya banyak yang lebih pintar ya, robot-robot di Jepang ya. Iya. Ini ngomongin mesin, ngomongin itu kan ngomongin industri 3.0 gitu ya, 3.0. Jadi kalau mungkin beberapa orang nggak, industri 4.0. Kalau ngomonginnya robot mesin itu sebenarnya masih industri 3.0 ya, tapi itu lebih otomasi gitu, otomasi. Nah kalau ngomonginnya udah dengan data, dengan big data, dengan lebih teknologi yang AI segala macam, nah itu baru 4.0 gitu. Jadi kalau Jepang tadi betul 3.0-nya luar biasa, 4.0-nya masih on the way lah, masih terus berjalan. Ya keren. Nah bagaimana sekarang, ibu masih ada, kalau bapak udah nggak ada ya? Iya, kalau bapak memang bapak saya meninggal ketika saya di Jepang. Ini yang hal yang rada saya sesali gitu ya, saya sesali, tapi apa boleh buat. Kemudian ibu alhamdulillah masih ada, sehingga memang priority saya tahun ini, bahkan saya memposisikan diri udah pokoknya bangun rumah, keluarga taruh sana, biar paling tidak bisa ketemu ibu minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali, paling gak ketemu gitu. Karena waktu keluarga ikut di Bandung mah gitu ya, susah bisa kesana ya. dihitung sendiri, setahun sekali, berapa bulan sekali pun belum tentu. Nah saya coba membalikkan, ada hal yang memutuskan ini. Ketika ibu saya udah 69 tahun sekarang usianya, nggak ada yang tahu ibu saya masih 5 tahun masih ada apa enggak. Terus kalau seandainya masih ada 5 tahun lagi usia ibu saya di Bandung, keluarga di Bandung, saya pulang kampung setahun sekali 2 kali, berarti saya 10 kali lagi ketemu ibu. Nggak, ini nggak bisa gitu. Dan saya nggak mau ngulangi kesalahan yang sama ketika ayah meninggal, bapak meninggal, dan saya nggak bisa ketemu sama sekali. Akhirnya tahun ini saya putuskan untuk itu gitu. Jadi udah bangun rumahnya di Majalengka, sekarang saya bolak-balik Bandung Majalengka gitu. Jadi ya alhamdulillah buat saya ibu itu adalah apa ya, dalam tanda kutip saya sebut berhala gitu. Karena apapun yang saya minta ke ibu dan ibu mendoakan itu pasti terjadi, dan saya percaya itu. Bagaimana sekarang, apa tanggapannya ibu ngelihat anaknya yang sekarang ini sesukses ini? Apakah ada sesuatu pesan khusus dari ibu? Ya balik lagi sebetulnya orang tua itu sangat sederhana ya, nggak mengharapkan apapun dari anaknya. Jadi kebahagiaan ibu itu bisa kelihatan ketika saya membangun rumah, bahasanya rumahnya ya lumayan lah gitu ya, lumayan bagus dibandingkan tetangga-tetangga, paling tidak seperti itu. Itu yang paling senang juga ibu gitu ya. Ketika punya kendaraan untuk bolak-balik ke Bandung, yang paling senang pun juga ibu gitu. Jadi sesederhana ibu mah nggak nuntut apapun sebetulnya, tapi ketika melihat anaknya bisa, ibu tuh udah luar biasa senangnya. Nggak minta apapun, nggak pernah minta apapun juga. Jadi ya memang ya sesederhana itu.
Kalau orang tua kan siapa sih orang tua yang menuntut? Sebetulnya nggak ada kan. Orang tua tuh hanya berharap anaknya berhasil, keluarganya bahasanya harmonis begitu ya, anaknya juga terdidik baik. Saya kira cuma itu yang diharapkan oleh orang tua ya. Masya Allah. Satu lagi mungkin untuk closing statement dan pesan untuk ibu-ibu yang menonton saat ini, apa sih yang harus dilakukan, atau pesan terakhir gimana kita bisa mengubah masa depan kita? Aduh, berat pisannya. Pertanyaannya sungguh berat, tapi sangat dibutuhkan. Tapi saya mungkin nggak bisa kasih sesuatu yang mungkin luar biasa, tapi salah satu yang saya biasa pegang adalah apapun itu, sekecil apapun itu, jadilah orang yang bisa mempercaya orang lain. Kemudian di sisi lain, ketika kita dipercaya sama orang lain, oke, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadi kalau saya bilang, ketika kita dipercaya jangan mengecewakan, tetapi ketika kita bisa dipercaya orang lain, nanti kita juga harus bisa mempercayakannya ke orang lain. Atau bahasanya mungkin ya, orang yang bisa dipercaya dan bisa mempercayakan ke orang lain juga. So, trust and be trusted. Oke. Itu mungkin Luar biasa, terima kasih. Kalau sama Jepang kan memang itu ya modalnya ya. Sama Jepang itu tuh kepercayaan pisan gitu. Jadi ya bukan nama Jepang aja sih ya, kita semua sekarang dalam hal apapun kayaknya nggak sama bisnis pun ya, kita juga harus trust gitu sama orang ya. Tapi luar biasa banget Pak Edis, perjuangannya luar biasa, berhasil keluar daripada lingkungan yang ya memang seperti itu, tapi bisa keluar dari sana. Karena ternyata bukan yang membuat orang itu tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan itu adalah ketika dia merasa bahwa dia adalah bagian dari lingkaran itu. Bukan karena dia tidak mampu loh, sebetulnya setiap orang punya potensi untuk keluar dari sana. Tapi ya saya pikir dengan pelan-pelan, yang penting adalah kita jalani satu peluang ke peluang yang lainnya, itu bagus banget. Oke. Modal saya cuma satu sebetulnya, kepercayaan. Jadi kalau orang cerita bikin perusahaan, bikin bisnis itu harus punya modal uang, saya mungkin salah satu orang yang bisa membuktikan ketika saya membangun perusahaan ini 0 rupiah. Dan ya modal saya dari mana? Kepercayaan. Dan mungkin kalau seandainya ada orang ini yang merasa terbentur nggak punya modal gitu buat bangun usaha, ya seberapa bisa dipercaya kamu gitu. Karena ketika kita bisa dipercaya, wah saya punya peluang ini nih, terus orang percaya sama kita, uangnya mungkin bisa dimodalin sama mereka gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh modal saya benar cuma kepercayaan sih. Oke, luar biasa banget. Ibu-ibu, terima kasih untuk sore ini. Terima kasih juga Pak Edis sudah. Terima kasih banyak Tete udah mampir. Ini jarang-jarang loh saya punya channel YouTube, tapi saya hampir nggak pernah nongol di YouTube saya sendiri. Iya, padahal udah dapat plakat dari YouTube-nya tuh. Kita harus belajar banget dari Pak Edis. Makanya saya bilang tadi sama tim saya, ayo belajar yang banyak sama Pak Edis. Topetnya, YouTube-nya, pokoknya luar biasa banget. Dan teman-teman, saya yakin bahwa kita semua punya kesempatan untuk lebih hebat dari saat ini. Tapi itu, 3 itu yang saya suka dari Pak Edis: skill, networking, experience. Luar biasa. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.